Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini aku akan coba bikinin video tentang pemasangan packing cylinder head atau pemasakan cylinder headnya sendiri gitu untuk Xenia 1000 dan apa yang mau nanti dibahas gitu. Sekarang aku laporan dulu guys. Laporan kerjaan hari ini, satu unit lagi Xenia Jakarta, masih proses cleaning engine room Om Ferry. Wow, wis ketok kompresor AC ini udah kelihatan bersih lumayan. Kabel-kabel nanti dirapihin waktu instalasi. Oke. Terus si Grand Max-nya alhamdulillah running, mulai nyala kemarin pagi. Ini rata, suaranya udah kayak Colt SF Jadi kita kasih valve clearance-nya maksimal tapi toleransi pabrik Jadi kerenggangan maksimalnya di sini nih. Nih. Kerenggangan maksimalnya di situ Jadi valve clearance-nya gitu, maksimalnya segitu. Kita masih running sambil nunggu kipas radiator mati nyala sendiri. Alhamdulillah mulai nyala kemarin pagi. Oke, lanjut aja Kemarin cylinder headnya si Xenia itu nggak ada termonya Hari ini saya mau pasang. Kita mau pasang dia punya termo. Ini termostat. Gimana sih cara pasang termostat? Kan tempatnya nggak kelihatan biasanya. Ngumpet kan di belakang cylinder head sini. Ngumpet. Terus oke, fokus. Nah, terus gimana cara kita bisa tahu? Kan ini di sini ada antingnya nih. Sedangkan antingnya ini bypass kan. Antingnya itu bypass supaya tetap ada air yang keluar ke bypass untuk mempertahankan atau menjaga suhu supaya tetap di situ terus nih. Suhunya 84 derajat Celcius gitu. Gimana caranya? Jadi si antingnya ini dapat ini nih ada titiknya Anggap aja ini titik top atau timing mark ini marking tanda atasnya buat termo. Jadi kita taruh aja gini nggak mungkin kan gini termo itu pasangnya gini gini nih. Kita pasang di sini. Nah gitu tuh antingnya ikut marking ini. Jadi meskipun tempatnya nggak kelihatan, kita bisa pasang duluan Saya tak pasangnya. Oke, next Jadi karena ini kropos kan tempatnya, terpaksa kita kasih lem Sebenarnya nggak boleh sih rumah termo itu dilem, takutnya nanti lemnya kena antingnya kena antingnya atau kena saluran bypassnya. Tapi karena kropos gini mosok semua harus dibeli guys. Urip ning desa kok ngalem gini nih nih dilem tipis di bagian ujungnya aja supaya nanti kalau si karetnya itu kena pres nggak ganggu antingnya Oke, sini markingnya set taruh. Nah kan lemnya nggak melebar kan, lemnya nggak melebar. Oke, gini markingnya ini dapat antingnya karena bentuknya juga nggak bulat, letak si krannya itu agak ke bawah gitu Terus di sini ada tempatnya juga. Kalau misal kita salah pasang, salah nentuin tempatnya, salah nentuin arahnya, itu nggak bakal bisa masuk. Nih, ini ada tempatnya nih, fokus. Nah nih, dalam ada kalengnya, jadi ini penutupnya tuh Oke. Langsung dipasang langsung dipasang. Saya tak pasang guys, langsung kita pasang. Om Supri PT angkrem Om. Kemarin ada Om Supri guys kemarin Om Supri dia bilang suruh ngecek ininya, ayamnya berisik katanya. PT angkrem oleh berisik loh Om. Terus kita kasih lem sini tipis-tipis jangan terlalu tebal, tipis saja karena karetnya juga kan tebal. Setidaknya menjaga
daripada mengobati ya guys. Oke, tipis saja, tipis-tipis. Kita pasang dulu bautnya. Halo Min, apa Min? Ngopo kol? Kol. Oke guys, yo. Alah kok goyang-goyang. Nah, minimal gini yo. Kita nempatinya. Video ini panjang ben yo. Oke. Dah. Ini tinggal kencengin. Oke, aku tak ini dulu ya, ngurusin itu tuh. Konsultasi dulu ya, bentar. Nanti kita lanjutin sekalian pasang cinder headnya. Oke, next guys. Termonya udah kepasang yo. Kelihatan nggak guys? Aduh ya Allah, nggak kelihatan yo. Termonya udah kepasang. Kita tinggal pasang packing cinder headnya. Oke, next guys, kita tinggal pasang packing cinder headnya yo. Tapi pastiin dulu kalau sininya itu udah bersih yo. Udah dibersihin pakai amplas. Kalau ada warna hitam-hitam gini, yang penting kira-kira rata aja ya guys yo. Kira-kira rata aja, soalnya jarang sih di bagian blok itu melengkung, tapi tetap aja bisa terjadi yo. Tetap bisa terjadi meskipun jarang yo. Semua tergantung kondisi lapangan masing-masing tetap yo. Terus apa aja sih yang harus kita perhatikan atau kita beri perlakuan khusus ketika kita pasang packing cylinder head yo. Aku pakai jenis Klingrit. Kenapa? Karena cylinder headnya sendiri udah di scrub yo, di scrub dan dilas kemarin. Jadi kita cobain dulu. Kita cobain ya posisinya dia masuk, jangan terbalik yo di sini. Yo. Terus yang perlu kita kasih perhatian khusus itu di sini. Yo, karena di sini jalur oli dia punya oil pressure tinggi. Yo. Ada beberapa yang pernah nanya yo kemarin, ini pesanan sih benernya. Kemarin ada yang nanya kenapa udah beberapa kali ganti packing cylinder head olinya tetap keluar lewat belakang sini yo. Mungkin nggak mbok lem yo, nggak dikasih lem yo. Di sini kan sweet oli nih yo, sweet oli. Terus di sini lubang buat masuk ke cylinder head ya kan, lubang buat masuk ke cylinder head. Terus kalau unit jenis ini kan nggak ada oil jet di cylinder head, nggak kayak si Suzuki gitu ya. Suzuki itu kalau lubangnya yang masuk ke cylinder head itu kalian buka, oil pressure-nya bakalan turun. Jadi di bagian metalnya itu nggak maksimal, tapi olinya naik semua. Memang di atas deres yo, di cylinder headnya deres, tapi di tengah itu nggak jamin yo. Karena oil jet itu yang di cylinder head itu tujuannya untuk menekan yo, untuk menekan supaya olinya itu rata di tengah kebagian, di atas tetap kebagian, bukannya loss ke atas semua gitu yo. Gitu. Terus bagian yang diperlakukan khusus ini yo, bagian sini kita kasih lem. Yo, kita kasih lem seperti biasa, terus ini dilem juga gitu yo. Aku biasa pakai lemnya gasket Selak. Nih. Yang paling aman yo. Ini lem, tapi kalau bagian jalur-jalur oli, jalur air ketika dia kena panas ini akan meleleh yo. Cuman yang udah terlanjur kepres nggak bakalan meleleh gitu yo. Oke, ini tak lem dulu yo, nanti kita lanjutin. Oke, next guys, ini udah tak lem yo. Ngelemnya nggak usah tebel-tebel, yang penting kira-kira rata aja yo. Nah, terus bagian sini itu tetap kita pakai sealer yo, bagian oil pressure-nya. Nah, terus gimana mas kalau kita lemnya pakai chassis grease? Boleh, nggak ada masalah yo, nggak ada masalah. Cuman tolong pertimbangkan ulang, kalau chassis grease dia kena panas yo, pasti akan luntur juga kan. Nggak sekeras ini, dia akan luntur dan bisa jadi kekencangannya itu menurun yo. Kenapa menurun yo? Pas kamu ngencengin ada grease-nya, begitu kena panas grease-nya meleleh gitu.
gitu. Terus bagian sini o-ring yang paling depan ini yo, o-ring yang paling depan ini karena di sini nggak ada bautnya, kita boleh kasih lem nanti yo dikit, kita kasih lem tipis-tipis yo. Yang penting ketika nanti dia kena press sama silinder headnya si lemnya itu nggak mengganggu yo. Oke, masuk, kita kasih lem di bagian luar. Oke, kita kasih lem di bagian luarnya supaya nanti ketika kepres si lemnya itu nggak melebar kemana-mana ya guys. Oke, yang penting dalamnya tadi udah kita kasih. Oke, kita angkat dulu silinder headnya. Oke, pastiin silinder headnya bersih. Tak pasangi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Plug. Oke, kita tinggal pasang bautnya yo. Tinggal pasang bautnya, jangan lupa selalu kasih oli di sini sama sini yo, sama di ringnya, supaya nanti kalau kita kencengin pakai torsi atau pakai kunci biasa yo, kencengin pakai perasaan itu nggak bunyi trang tang tang gitu yo. Di sini yang berat giringnya yo, giringnya yang berat, jadi seolah-olah dia udah kenceng padahal ini yang bunyi gitu yo. Jadi kalau bunyi kan kita takut mengencengin lagi yo. Oke, tak kasih oli dulu. Oke guys, tinggal 2 ya, karena tempatnya agak sulit jadi terpaksa tak cepetin. Kirangan Bu, lah pripun Bu? Mboten enten Bu. Nggih Bu. Oke guys, lanjut, sorry. Oke, jadi kita udah pasangin semua ya. Kita udah pasangin semua bautnya, kita tinggal kencengin yo. Ngencenginnya cuman pakai mata sok ya, mata sok 8 sama ini nih, apa, mata obeng ketok ya. Karena memang di sini cuman L biasa. Nggak suri kayak di ini yo. Di Avanza gitu yo. Cuma gini yo. Terus jangan lupa waktu bersih-bersih yo, pastiin semua lubang baut silinder headnya itu bersih sampai dalam yo. Nggak duwe kompresor mas, kompo genjot yo. Nggak duwe kompresor, kompo genjot boleh yo. Yang penting di lubang-lubangnya itu disiram dulu pakai bensin yo atau air yo. Terus diogrok-ogrok pakai sikat kawat bikinan sendiri. Nanti mau atau duwe, tak kayak contoh guys, banyak. Oke, gini yo, pakai sikat kawat bikinan sendiri. Ini cuman pipa rem sama kabel kopling bekas atau kabel gas mobil yo, kabel kopling sepeda motor yo. Buat gitu, buat opo lek anu urak-urak ya lek wong Jawa. Kalau bahan nasional iki opo guys, mengkili-kili ngono yo, kili-kili kandelan pancing. Ngalah buh apa-apa diurek-urek ngono ya guys ya. Diurek-urek sampai bersih. Nah, jadi kan gini toh, enak toh kamu. Ringan yo. Terus kalau kotor biasanya gini kan berat. Yo, muter gini mau ngepresinya berat karena ada kotoran, dan ketika nanti kamu ngencenginnya udah pol, itu dirasa memang pol. Bautnya nggak bisa muter lagi karena di bawah itu padat sama kotoran. Yo, terus jadinya silinder headmu kentengnya nggak maksimal gitu toh. Oke, gini dulu, tak ngambil protrek yo. Wih, glowing yo, padahal kayaknya nggak seberapa bersih loh guys. Gini toh, ringan toh. Oke, pokoknya pakai perasaan dulu, diratain pelan-pelan yo, dikit-dikit, berkali-kali diulangi, nanti baru dikencengin beneran maksimal. Kalau punya momen boleh pakai momen yo, kalau enggak ya wis gue perasaan.
misal pakai momen piye ngitungnya mas, alah kunci momen lo banyak yo, kunci momen itu banyak, rumusnya beda-beda yo, tergantung duwemu apa, nyari datanya di Google, bautnya gimana yo, diukur bautnya, kepala bautnya berapa, jarak deratnya berapa gitu ya. Biasanya kan kalau baut ada 125 kali 125 1,5 gitu yo, jarak deratnya itu kan di Google banyak. Ojo tekon karo aku orang ngapal nih yo. Aku orang ngapal nih, nek aku butuh ya aku golek ning Google ngono lho. Gitu. Nah, ini kan pelan-pelan gampang toh. Dari tengah ke pinggir yo. Kan kendor terus kan. Jadi setiap sisi mana kita kencengin, sisi sebelah mana pasti kendor gitu ya. Jadi kalau udah mau ngencengin sekali langsung paten, halah. Dan nggak dicek lagi, itu pasti walah, alah lambuh guys. Mesti berantakan ya. Berantakan. Begini. Oke, aku tak ngencengin ini dulu ya. Sementara video kali ini gitu aja ya, karena kemarin pesanan juga packing cylinder head yang sering keluar oli dari belakang ya. Kalau sekilas dari sini nih, sekilas dari sini memang keluarnya kayaknya seolah-olah di sini nih yo, sweet oil pressure. Tapi ternyata dari atasnya sama kayak Avanza juga yo. Kalau Avanza itu kan di sini memang ada sambungan antara cylinder head sama shot block, terus di sini ketutup sama cover, timing cover yo. Jadi pasti bocor di sambungan sini gitu loh. Kalau ini pasti cuma di belakang sini dikit nih tipis yo. Nah nih tadi lemnya melebar dikit toh, rapi tetep toh gitu yo. Egos manifolnya nggak bersih mas Bian, egos ya yang penting intact yo. Karena iya yo guys, pekerjaan juga yo, pekerjaan ini full. Kalau orangnya santai nggak apa-apa, pasti tetap dibuat seperti biasa yo. Kalau ini orangnya minta cepet, kangen sama mobilnya, nggak ada di rumah katanya yo gitu. Yang ini pasti sama kayak yang kemarin yo. Oke, ini aku tinggal rapi-rapiin yo, aku ngecengin baut cylinder headnya dulu, aku rapiin semua, nanti nyala running 3 unit langsung yo. Oke gitu yo. Sementara semoga video kali ini bermanfaat. Salam dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol. Tek tok salam ke Om Supri tek yo. Yo, tek yo. Oke ya tek.